Halo, perkenalkan saya Kamila Sentosa Panjaitan. Saat ini saya akan melakukan presentasi mengenai pengertian dari paspor, macam-macam paspor, cara pembuatan paspor, dan menjelaskan salah satu studi kasus mengenai dokumen perjalanan yang terjadi saat ini. Baik, tanpa berlama-lama, saya akan melakukan presentasi saya. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dari paspor. Menurut Kamus Oxford, paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah, menyatakan identitas dan kewarganegaraan pemegang dan memberikan hak kepada warga negara tersebut untuk bepergian di bawah perlindungan pemerintah yang menerbitkan paspor saat bepergian keluar dari negara-negara menuju ke negara asing. Yang dimaksud dari pengertian tersebut bahwasannya paspor ini sendiri berupa dokumen yang berisi data-data dari seseorang, di mana paspor tersebut berfungsi agar kita dapat melakukan perjalanan ke luar negeri dan dianggap sah dan di bawah naungan pemerintahan. Selanjutnya yaitu apa jenis-jenis dari paspor. Dikutip dari laman Ditjen Imigrasi, paspor terdiri atas 3 jenis, yaitu paspor diplomatik, di mana paspor diplomatik yang diterbitkan bagi warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan keluar wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan tugas yang bersifat diplomatik. Lalu yang kedua adalah paspor dinas. Paspor dinas sendiri diterbitkan bagi warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan keluar wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan dinas yang tidak bersifat diplomatik. Lalu yang ketiga itu paspor biasa. Paspor biasa diterbitkan oleh menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk dan diterbitkan oleh warga negara Indonesia. Paspor biasanya berlaku selama 5 tahun. Nah, yang dimaksud dari paspor diplomatik ini sendiri, biasanya paspor diplomatik ini digunakan oleh para kedutaan yang melakukan tugas ke luar negeri. Lalu, paspor kedinasan. Contohnya, paspor kedinasan ini digunakan oleh beberapa karyawan pemerintahan yang bertugas ke luar negeri. Contoh salah satu kasusnya adalah kedutaan selama melakukan perjalanan di luar negeri biasanya memerlukan beberapa supir ataupun karyawan, dan di mana supir dan karyawan tersebut menggunakan paspor dinas sebagai syarat bahwasannya mereka berada di bawah kedinasan ataupun berada di bawah naungan pemerintahan. Lalu paspor biasa sendiri biasanya digunakan oleh masyarakat biasa ataupun siapa saja yang memiliki paspor tersebut dan telah memenuhi persyaratan-persyaratan dalam pembuatan paspor tersebut. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan cara pembuatan paspor. Adapun yang pertama adalah kita mempersiapkan persyaratan-persyaratan ataupun berkas. Setelah mempersiapkan berkas, syarat buat paspor, kita bisa memilih berbagai cara untuk membuat paspor, yang salah satunya adalah datang langsung ke kantor imigrasi maupun secara online. Yang kedua, bagi permohonan paspor biasa yang diajukan secara manual, pemohon harus mengisi aplikasi data yang disediakan pada loket permohonan dan melampirkan dokumen. Lalu selanjutnya, pejabat imigrasi yang ditunjuk memeriksa dokumen kelengkapan syarat buat paspor sebagaimana dimaksud pada poin yang pertama. Yang keempat, dokumen kelengkapan syarat buat paspor yang telah dinyatakan lengkap, pejabat imigrasi yang ditunjuk memberikan tanda terima permohonan dan kode pembayaran. Lalu selanjutnya, dalam hal dokumen kelengkapan syarat buat paspor dinyatakan belum lengkap, pejabat imigrasi yang ditunjuk mengembalikan dokumen permohonan dan permohonan dianggap ditarik kembali. Nah, cara pembuatan paspor ini sendiri, hal utama yang kita persiapkan itu berkas-berkas. Nah, setelah menurut kita lengkap, kita mengajukan berkas-berkas tersebut ke pejabat imigrasi, di mana pejabat imigrasi bertugas untuk memeriksa dokumen yang kita serahkan. Dan apabila dokumen yang kita serahkan sudah lengkap, akan dilakukan tahap selanjutnya yaitu penerimaan berkas. Namun apabila berkas kita tidak lengkap, biasanya pejabat imigrasi memulangkan kembali berkas kita dan menyuruh kita untuk melengkapi persyaratan kita terlebih dahulu. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai surat perjalanan laksana paspor. Seperti yang kita lihat pada contoh dari surat perjalanan laksana paspor.
Adapun surat perjalanan laksana paspor untuk warga negara Indonesia diberikan bagi warga negara Indonesia dalam keadaan tertentu. Jika paspor biasa tidak dapat diberikan. Keadaan tertentu sebagai dimaksud pada poin pertama meliputi dalam rangka pemulangan ke Indonesia pada saat paspor biasa telah dicabut oleh pemerintah Republik Indonesia pada saat yang bersangkutan berada di luar negeri, dan dalam rangka pemulangan ke Indonesia karena yang bersangkutan berada di suatu negara secara ilegal tanpa dilengkapi surat perjalanan Republik Indonesia. Yang dimaksud dari hal tersebut adalah apabila seseorang melakukan perjalanan ke luar negeri dan saat seseorang tersebut berada di luar negeri, paspor yang digunakan tersebut mengalami masa kadaluarsa dan seseorang tersebut dianggap ilegal karena tidak berada di bawah naungan pemerintahan, dan surat perjalanan laksana paspor ini berfungsi untuk memulangkan seseorang tersebut kembali ke Indonesia ataupun yang sering disebut dengan deportasi. Baik, sekian penjelasan mengenai pengertian, jenis-jenis, dan cara pembuatan paspor. Selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu studi kasus yang terjadi mengenai dokumen perjalanan. Untuk lebih jelasnya, saya akan menayangkan salah satu video. Mari kita lihat. Keempat pelaku yang diamankan di Polres Sorong Kota ini sudah menjalankan aksi mereka sejak 13 Juni 2021 lalu. Selain memalsukan dokumen sertifikat vaksin COVID-19 dan hasil tes PCR, pelaku juga memalsukan tanda tangan pejabat berwenang. Para pelaku mengaku sudah 10 kali mengeluarkan dokumen hasil PCR dan sertifikat vaksin palsu dengan harga Rp800.000 per satu dokumen. Dari pelaku itu menjual kepada dua pengguna ini satu paketnya itu vaksin dan swabnya 80 cc. Kemudian ini juga dari ketiga tersangka ini kita kenakan pasal yang juga dengan pemalsuan dokumen, dan juga ini pelaku ini yang perantara buat mengungkap ini kita kenakan pasal 68 tentang pemalsuan tanda tangan. Polisi masih akan terus mengembangkan kasus pemalsuan dokumen ini karena dicurigai masih ada satu pelaku yang juga terlibat. Sementara untuk keempat pelaku akan dikenakan pasal berlapis tentang pemalsuan dokumen dan pemalsuan tanda tangan pejabat yang berwenang yang akan diproses lebih lanjut. Baik, setelah melihat video tersebut, seperti yang kita ketahui, saat ini perjalanan antar kota menuju kota lain mengalami kesulitan karena adanya beberapa persyaratan perjalanan tambahan, seperti seseorang dalam melakukan perjalanan dari kota ke kota lain harus memiliki surat vaksin. Lalu apabila seseorang melakukan perjalanan dari Pulau Jawa menuju pulau yang lain harus memiliki tanda PCR dalam menaiki pesawat. Dan hal tersebut mempersulit beberapa masyarakat sehingga beberapa oknum tersebut melakukan kecurangan seperti pemalsuan dokumen vaksin, tanda vaksin, melakukan pemalsuan dokumen PCR, di mana hal tersebut sudah termasuk melakukan pemalsuan tanda tangan oleh pejabat pemerintah, dan hal tersebut merupakan tindakan yang ilegal dan dapat menimbulkan atau memberikan sanksi kepada pelaku-pelaku kecurangan tersebut. Baik, sekian dari saya mengenai penjelasan dari paspor dan salah satu kasus mengenai dokumen perjalanan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dari saya dan terima kasih.